Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya Kezia Desinta Citra Wijaya. Saya Afifah Dani Sabita. Saya Malsalita Damayanti Putri. Saya Nabila Putri Asyarki. Saya Ramita Ramadina. Di sini kami akan membahas mengenai dinamika Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari perumusan hingga perubahan-perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Mari kita simak penjelasannya. Pertama, sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan oleh BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Setelah itu dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menyempurnakan naskah Undang-Undang Dasar dan kemudian diresmikan pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi pertama di Indonesia. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak tahun 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi awal. Tetapi pada saat itu situasi di Indonesia masih labil dikarenakan adanya tekanan dari Belanda yang masih ingin menguasai atau menjajah Indonesia. Pada 1949, dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut dengan RIS, Undang-Undang Dasar 1945 sempat digantikan oleh Konstitusi RIS 1949 yang lebih menekankan akan sistem federal. Yang ketiga, ada dinamika konstitusi, perubahan dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena sistem federal tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, pada 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan konstitusi sementara 1950. Namun, parlementer yang ditetapkan pada saat itu dianggap kurang stabil. Setelah itu, pada 5 Juli 1959, melalui dekret Presiden Soekarno, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Dekret ini dikeluarkan sebagai respon atas kegagalan Dewan Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, pada Orde Lama dan Orde Baru, konstitusi ini cenderung dipergunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Setelah reformasi 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, yaitu pembatasan kekuasaan presiden yang dianggap berlebihan. Amandemen kedua pada 18 Agustus tahun 2000, yang meliputi perubahan wewenang dan posisi pemerintahan daerah, peran dan fungsi DPR, dan penambahan hak asasi manusia. Amandemen ketiga, yaitu pada tanggal 10 November 2001, terdapat 23 pasal penambahan dan perubahan dan 3 bab penambahan. Amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, yaitu penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, peraturan pendidikan dan budaya, dan yang terakhir, peraturan perlindungan ekonomi dan sosial. Amandemen ini membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kini, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, peran DPR yang lebih kuat, dan kebebasan berpendapat yang lebih terjamin. Tapi, meskipun sistem demokrasi di Indonesia lebih demokratis dan transparan, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan, dinamika Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan adanya adaptasi konstitusi terhadap tuntutan zaman untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah dan juga hak perlindungan rakyat. Penting bagi kita sebagai warga negara untuk memahami dan menjaga konstitusi ini agar tetap relevan dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta keadilan sosial. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video tersebut bisa menambah wawasan kita mengenai dinamika Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, sampai jumpa. Action! Itu kayak Afifah gitu. 1, 2, 3. Baiklah, di sini adalah dari awal. Dan di rumah